Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Yang saat ini teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit, yang sudah panik ataupun ketakutan, kalian simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu pinjam duit. Nah, seperti apa resiko misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar ya. Di video ini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja teman-teman ya, kita bahas untuk aplikasi pinjam duit. Hari-hari ini banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang aplikasi pinjam duit. Bang, aplikasi pinjam duit apakah ada DC lapangannya? Bang, aplikasi pinjam duit apakah sebar data? Ya, jadi di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjam duit. Nah, keterlambatan di sini sudah 3 bulan lebih. Jadi 93 hari ya. Di bagian atas teman-teman bisa lihat terlambat 93 hari ya. Kemudian total denda Rp 420.000 ya. Harus dibayar 1.326.000 sekian ya. Sisa waktu bayar 12 hari. Jadi ada 3 cicilan, yang terakhir ya. Cicilan yang terakhir itu masih 12 hari baru telat ya. Nah, di bagian sini teman-teman ya. Jadi di bagian sini ini ada 3 cicilan ya. Cicilan yang pertama sudah telat, cicilan yang kedua sudah telat juga, dan yang ketiga masih belum teman-teman ya. Jadi sisa 12 hari ya. Jadi total keseluruhan ini 2 cicilan ini plus bunga jadi 1.600.000 ya. 1.600.000, keterlambatan sudah 3 bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan resikonya seperti apa. Resiko yang pertama-tama, misalkan teman-teman telat bayar, sudah pasti akan dihubungi di telepon, di WA ya, setiap hari kalau kalian masih belum bayar ya. Jadi setiap hari kalian akan di WA, telepon. Mungkin kalau kalian di WA, di telepon itu biasanya kurang lebih sekitar 1 bulan ke atas ya, 1 bulan lah ya, kurang lebih itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon, dihubungi. Ya, tapi kalau teman-teman sudah lewat 2 bulan atau 1 bulan setengah itu sudah jarang di WA, di telepon ya. Untuk resiko yang pertama, banyak teman-teman yang bertanya, Bang, telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit apakah sebar data ataupun menghubungi di luar kondar? Nah, di sini saya akan jelaskan buat teman-teman. Untuk sebar data di aplikasi pinjam duit ini tidak ada teman-teman ya. Misalkan teman-teman ada yang disebar data, mungkin itu cuman gertak-gertak aja ya. Misalkan kalian dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami sebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Nah, misalkan kalian dapat WA seperti itu hanya nakut-nakuti, kalian nggak usah panik ya. Karena banyak teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjam duit itu dapat WA kayak gitu. Kemudian panik ya, dia lapor ke saya ya, mengadu ke saya, Bang, ini benar nggak aplikasi pinjam duit sebar data? Sebenarnya enggak, itu hanya modus atau cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Misalkan kalian telat bayar ya, ini bener nggak Bang mau disebar? Apa ini beneran apa enggak? Sebenarnya kalau dari saya itu enggak, itu hanya nakut-nakuti saja. Kalaupun ada yang disebar data, mungkin ya 1 orang atau 2 orang, kemungkinan besar seperti itu. Ya, tapi kebanyakan enggak. Itu hanya nakut-nakuti. Seperti itu teman-teman ya. Kalau masalah sebar data. Jadi tenang aja buat teman-teman. Misalkan dapat WA diancam sebar data ataupun dihubungi di luar kondar, itu nggak bakalan ya. Ya. Tapi kalau untuk kondar atau kontak darurat kalian, misalkan kalian telat bayar, itu sudah pasti kalian akan dihubungi. Kontak darurat kalian atau kondar itu pasti dihubungi ya. Jadi buat teman-teman misalkan yang bertanya, Bang, kalau telat bayar kondar kita dihubungi nggak? Pasti dihubungi ya. Kalau kondar nggak tahu telat berapa hari, tapi dipastikan dihubungi kalau untuk kondar ya. Seperti itu. Oke, lanjut untuk resiko DC ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman, Bang, daerah Jakarta gimana Bang kalau kita gagal bayar? Bang, daerah Jawa Barat gimana?
Jawa Tengah gimana? Jawa Timur gimana Bang? Kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjam duit, apakah ada DC-nya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Untuk aplikasi pinjam duit ini tidak ada DC lapangannya loh teman-teman. Sampai sekarang, sampai di tahun 2024 ini nggak ada DC-nya. Nah, misalkan teman-teman dapat informasi dari sosial media yang lain, dari grup-grup yang lain, itu biasanya nakut-nakuti aja. Itu biasanya dari pihak penagih. Ya, misalkan teman-teman telat bayar, kemudian ikut grup gagal bayar di Facebook ataupun di sosial media yang lain. Kemudian tiba-tiba dapat informasi dari ya salah satu grup itulah. Ya, saya didatangi, saya disebar data kayak gitu-gitu. Biasanya itu dari pihak penagih yang ikut grup juga. Makanya buat teman-teman yang gagal bayar ataupun telat bayar, jangan sekali-sekali ikut grup biar kalian nggak pusing. Nah, itu biasanya menambah pusing kalian ya. Jadi sini saya informasikan, kalau kalian gagal bayar, kalian diem aja ya. Diem aja, nggak usah ikut grup agar kalian tidak terlalu stres atau panik dapat informasi yang nggak jelas. Sebenarnya untuk aplikasi pinjam duit ini tidak ada DC-nya sampai sekarang, tidak ada, aman sentosa ya. Ini saja ada tagihan sudah lewat 3 bulan, ini nggak datang DC-nya. Ya, kalaupun ada DC-nya, harusnya aplikasi pinjam duit ini harusnya hampir 2 bulan atau 3 bulan itu datang pasti. Ini sudah lewat. Nah, teman-teman bisa cek di video saya, itu ada yang tagihan 6.700.000 itu aman sampai sekarang, bahkan 1 tahun ya. Itu daerah Jakarta ya. Itu aplikasi atau pinjaman online punya unsubscriber saya yang saya sengaja bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lain yang saat ini terjerat di pinjol ya. Jadi sampai sekarang kira-kira sudah 1 tahun lebih, itu aman ya sampai sekarang. Kalian bisa cari video-video saya pinjam duit yang gagal bayar sekitar 1 tahun, total tagihannya itu sekitar 6 juta ya, hampir 7 juta. Sampai sekarang aman ya, aman saja ya. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian gagal bayar, kalian harus kuat mental ya. Kalaupun dapat WA, dapat telepon, diancam mau sebar data atau dihubungi di luar kondak, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Kemudian untuk DC-nya Bang, aman sampai sekarang, aman ya. Kalian nggak usah panik ya. Bekerjalah dengan bagus ya, dengan giat ya. Jangan kalian pikir karena aplikasi ini nggak ada DC-nya. Kalau teman-teman telat bayar, kemudian yang dipikirkan DC terus, kalian nggak semangat nantinya ya. Jadi untuk aplikasi pinjam duit ini aman ya. Aman, tidak ada DC-nya. Oke, sudah jelas? Terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.